Nggih, Pak D. Ini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman rail fans atau pecinta kereta api. Itu nih Pak D. Pertanyaan yang pertama nggih. Itu alasan teknis apa alasan teknis kenapa beberapa jalur cabang itu harus dimatikan Pak D? Alasan teknisnya. Dan kebetulan Pak D kan masuk di tahun 1972 nih. Nah, banyak jalur-jalur cabang itu yang dimatikan tahun 1970-an, 1980-an ya Pak D. Nah, itu kenapa alasannya Pak D? Alasannya yaitu sebetulnya juga itu kita bukan semena-mena terus mematikan feeder line itu bukan. Tapi dulu juga ada konsultannya, namanya The Consult. Itu dari Jerman. Ya, itu ditugasi untuk mengevaluasi semua feeder line-nya, jalur-jalur pengumpan itu. Jalur-jalur feeder itu. Itu kan banyak sekali ya di Jawa dan Sumatera. Ya. Ini Pak D kebagiannya Jawa. Nah, dulu yang ekspatriatnya ada 3 orang, ya. Terus yang barengan Pak D, tim dari namanya counterpart ya. Itu hanya 3 orang kami. Itu banyak yang kita lihat. Itu termasuk yang di daerah Banten. Terus waktu itu kebagian Jawa Barat Pak D. Jawa Tengah juga ada sedikit, mau sampai ke Cilacap segala. Cilacap itu kan ada feeder, Pangandaran, ada feeder. Itu kan ditutupin semuanya. Karena apa ya? Tidak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi dari reliable lagi. Reliable dalam arti sisi ekonominya ya Pak D. Sisi ekonominya. Malah justru akan merugi kalau dioperasikan. Merugi. Justru rugi. Dan itu bukan hanya sekedar keputusan dari PJKA, tetapi juga konsultan dari Jerman yang dari Jerman. The Consult tadi ya. The Consult. Ya itu. Dipakai konsultan itu dulu ada bukunya. Terus termasuk itu ada juga disertai ya. Namanya Railway Traffic Costing loh. Jadi perhitungan biaya angkutan kereta api termasuk itu. Termasuk itu Railway Traffic Costing. Jadi pertimbangan ekonominya juga ada. Ya, sudah ekonomis lagi. Gitu. Ya termasuk Surabaya barangnya Jalan Arjuna barangnya no tram. Tram. Punyanya OJS. Ini nih yang dari Wonokromo ke Sepanjang. Benar, sepanjang ini tutup lah. Terus sing belokan lewat pabrik gula apa sih? Ketemunya di Gunung Gansir. Malang. Ini pabrik gula Porong. Ya? Porong. Porong udah mati. Candi. Pangkah apa ya? Pangkah, pabrik gula Pangkah. Di situ apa itu kan sudah enggak ini. Ya. Nah terus ada model sekarang ya, daerahnya sekarang. Tapi waktu itu Pak Jis juga masih aktif juga. Jadi di Jawa Timur khususnya itu dibuat kereta api namanya Temu Gelang itu. Jadi ya lewat itu. Kalau Sidoarjo ya. Sidoarjo atau Maju City terus ke selatan, jadi nanti ketemunya Gunung Gansir Malang itu sudah Bangil lagi. Itu terus nanti sampai ke Malang kan, terus Malang itu nanti keluarnya lagi lewat stasiun Purwo Asri ketemu Kertosono kan. Purwo Asri Kediri. Iya. Judulnya itu. Terus
Kertosono kan? Nggih. Kertosono balik naik, wis tekan naik. Kok Surabaya mana? Gitu. Nah gitu, namanya Temu Gelang. Jadi hubungan itu. Sekarang di Jawa Tengah pun ada itu kereta api Temu Gelang ini. Oh, nggih yang Semarang, Purwokerto. Jenenge KA Batu Raden. Nggih. Nah, itu mubeng. Semarang, Purwokerto, Jogja, Semarang, Solo. Purwokerto, Jogja, Solo. Nggih, Motor gitu, Temu Gelang itu. Temu Gelang namanya. Ketemu lagi lah. Nah, kereta api Temu Gelang, maksudnya dengan Temu Gelang itu memang untuk merecovery jalur-jalur feeder tadi ya Pak Di? Ya, Salah satu. ya istilahnya itu tadi merevitalisasi. Revitalisasi. Direvitalisasi lagi, difungsikan lagi. Nggih. Kevitalannya itu difungsikan lagi gitu kan. Nggih. Nah, itu karena kondisi waktu itu ya kayak gitu, di samping tidak ekonomi, karena apa? Perbaikannya itu sangat gede kan, Biayanya sangat besar. biayanya untuk perbaikan jalur feeder itu ya. Dan ya R-nya aja masih R33 Oh. ya, realisasi ini itu. Nggih. Terus intinya itulah sudah tidak, tapi sekarang dihidupkan lagi karena ya justru sekarang ini kayak contoh ya yang Jabodetabek gitu ya. Itu sekarang kan Jabodetabek kata dirasakan kurang, Nggih. itu ditambahin yang nanti LRT-nya itu sebetulnya itu. Nah, kalau seandainya dulu nanti ya tidak perlu kan itu dimatikan gitu ya, tapi orang kondisi negara, kondisi pemerintah kayak gitu. Namun pegawai kereta api gajinya diangsur gitu. Kondisi betul kan gitu. Itu terjadi tahun berapa Pak Di? Maksudnya gajinya dicicil itu tahun 72. Itu masih dicicil gajinya. Iya, masih dicicil gajinya. Iya. Karena memang situasi dan kondisi negara. Kondisi dan sudah banyak yang rusak itu. Ya, belum lagi yang namanya Indonesia. Wong nekat karena banget itu. Iya. Jalur itu ini yang ke Ciwidey itu. Iya, Ciwidey. Ciwidey itu berapa jauh itu. Jadi yang kono sini malah bengkel, tapi yang di dalam jeruni luar nanti. Relnya aja Pak Di. Itu. Iya. Terus ini Pak Di, apa benar bahwa jalur Banjar Pangandaran Cijulang sempat akan diaktifkan lagi itu karena didorong oleh Pak Harto tadi dan keluarga Cendana, dan kenapa kok batal atau urung dieksekusinya? Ya. Sebetulnya itu kalau saya masih quote and quote, kalau itu keluarga Cendana mau mengartikan lagi. Quote and quote kalau saya gitu ya, masih dalam catatan itu ya. Wong sing wis dikelola ora ono temonjone. Contoh Taman Mini. Ya dikira mlebu ning kantonge dhewe. Kan tidak seperti itu kan tangan pemerintah, tangan negara itu. Taman Mini itu. Barang dituruti ya itu cuma mengelola segitu. Ya. Contoh lagi Kerawang. Pabrik Timor. Ya karpe dadi DE. Sekarang ketanggercak Mahfud. Ya, balik. Iya kan, sudah dong balik ke KB. Dan gitu. Malah ada satu tempat itu yang strategis. Pak D tidak tahu ya, kalau itu tanah kereta api. Dulu dipakai di dekat Kebon Siri, Jakarta nih. Kalau naik kereta api ya dari atas, lihat ada gedung Bimantara. Pernah lihat gedung Bimantara? Oh, gedung Bimantara. Saya gitu di gedungnya kereta api itu. Wis didandani jadi pusat apa gitu. Jadi kemarin ulang tahun kereta api yang ke-78 itu diadakan di gedung situ. Di gedung bekas Bimantara itu. Iya, tapi didandani. Iya. Sampai itu loh. Itu undang-undang perkeretaapian sudah ganti.
ganti tadinya Undang-Undang Nomor 14 diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun? Tahun berapa? Tahunnya 2000 sebentar lah. 90 tadi udah pensiun nomor 23 sebentar Pak. Oh, okay. Nanti nggak apa-apa, nanti saya saya kasih keterangan di sini. Nah itu undang-undang itu diantaranya masih menyebutkan bahwa kereta api itu ya boleh dibuat oleh siapa saja. Jadi bukan ya pemerintah pusat, terus kemudian pemerintah daerah tingkat 1 boleh, tingkat 2 pun boleh, gitu ya. Nah, ya catatannya ya masing-masing kudu duit. Asalnya kan itu ya, ada nih. Tapi itu sebutannya ya prasarana kereta api itu adalah milik negara. Yang pokok di situ ya, termasuk dengan yaitu unsur tanah aset yang berupa tanah itu milik negara. Jadi sudah mulai ada penertiban, mulai ada sertifikasi, di sertifikat ya aset itu. Kereta api itu untuk keperluan revitalisasi. Terus ini Pak D, kenapa sarana untuk jalur cabang nggak sebagus jalur raya? Ya. Kemudian jalur cabang masih pakai sarana kereta, gerbong, dan loko uap tinggalan Belanda. Itu ya, itu lebar spurnya udah beda. Kayak feeder itu udah beda. Ya, kecil-kecil. Ya. Kalau yang normal di kita ini 1,067. 1,067. Kalau itu 800 atau 900 gitu. Ya. Jadi kan AC ya beda. Ya. Sama kan ada yang 1067 juga Pak D. Ya. Yang jalur cabang kan juga ada yang 1067. Ya, ada. Ya. Nah, kenapa kok itu dikasih loknya yang lok kecil-kecil gitu? Nah, ya jelas gitu. Kondisi masih ya namanya PJKA itu kondisi itu belum normal betul. Baru kena rasionalisasi kan tahun 1950. 58 oh 56. 56 ya. Nggih. Ya terus ya kan dulu bekas kereta api milik swasta zaman Belanda. PKB pokoknya punya PJKA. Nggih. Kan gitu kan ya. Nah, dilihat dari itu pun kan masing-masing kereta api dulu, NIS apa SSN apa yang misalnya Serayu dalam maskapainya itu Sumatera maskapai ya maskapai itu ya beda-beda kan, PSP beda-beda, gedenya lokomotifnya beda-beda ya. Waktu itu dinasionalisasikan belum semuanya dapat perhatian dari pemerintah. Betul nggak? Iya, wong dinasionalisasinya tahun ya 10 tahun setelah kemerdekaan kan itu ya. Atau 15 tahun setelah kemerdekaan baru dinasionalisasi. Jadi kan belum ya, apalagi ya, kondisinya pegawai karyawan PJKA waktu itu betul-betul malah sebelum PJKA ya DKA jabatan kereta api mengenaskan ya, kondisi kehidupannya itu mengenaskan. Dan jadi PJKA juga masih mengenaskan itu ya, termasuk gajinya Pak D itu dicicil di bawah 10.000, dicicil, dan itu pun dicicil di bawah 10.000 itu loh yang kondisi seperti itu. Jadi tidak terurus, tidak tersentuh
Nah, makanya dievaluasi oleh konsultan dari Jerman itu tadi. Itu intinya gitu. Nah, alasan perbedaan yaitu dulu pun perusahaan kereta api itu ya beda-beda. Sarana yang digunakan maupun prasarananya. Nah ya kan nanti ono montit barang yang ngangkut tebu yang pabrik gula barang. Ya itu kan wis cilik lebih sempit lagi. Terus ini Pak De, kenapa dulu PJK kan Bima itu sudah ada, Bima kan sudah ada sebelum Pak D masuk nggih. Iya. Ya. Nah, kenapa PJKA menghentikan kelas tidur di Bima? Kemudian padahal investasi sarana dari pabrik Gorlitz Jerman ya. Bukan, dan apa namanya, itu bukan barang murah. Nah, kemudian lalu diganti kayak kereta eksekutif K1 yang banyak dinilai sebagai kereta atau gerbong eksekutif terburuk dari zamannya. Nah, itu kenapa kok di apa namanya kereta tidur Bima? Oh iya. Dihilangkan ya Pak De? Iya, dihilangkan. Jadi sebutannya kompartemen. Ya. Sekarang pun juga ada kompartemen yang kereta baru ada. Sebetulnya itu sebutan dulu. Ya ini Pak D di Bank Dunia terpaksa andil itu juga. Ada andilnya ke ini. Kenapa itu Bimanya dihilangkan? Yaitu kalau orang-orang suka berpikir pendeknya, itu ya. Kita itu pernah dipimpin oleh Pak, jadi Kaperjanka itu ya, kepala perusahaan jabatan kereta api. Itu dari perhubungan Bapak Sujono Kramati Brata. Itu tegas sekali beliau. Orangnya pintar, tegas. Wah, uangnya disiplinnya kencang banget itu. Nah itu waktu itu melihat Pak Bima itu ya dulu cenderung gitu. Mungkin bukan dugaan itu, tapi pernah menemui itu pasien untuk mesum. Ya, kamar. Untuk mesum berarti. Iya. Berarti pengguna keretanya itu mesum di situ. Oh, jadi gitu loh. Awalnya gitu ya. Ya. Jadi seolah itu alasannya Pak Sujono. Tapi saya kira pertimbangannya memang banyak. Ya, pertimbangannya banyak. Itu lokomotif karo keretane beda-beda. Nah, pada Jerman tapi beda-beda. Dulu tembok Berlin itu masih ada. Jadi Jerman sendiri masih gegeran itu. Jerman Barat dan Jerman Timur. Gegeran masih. Nah itu beda. Lokomotif ada yang dari Jerman Timur. Keretane termasuk Bima itu yang Jerman Barat. Ya. Terjadi, makanya konsultannya itu dari The Consul itu dari Jerman. Nah, banyak kompetensi yang bisa mereka lakukan gitu. Ya. Nah itu sampai dulu pun ada ya bisa bercandanya ke ekspatriat itu. Nah kalau di Jerman belum bersatu kan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Nah di Indonesia itu kereta api Bima itu mempersatukan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Iya. Oh. Logonya dari Jerman Barat. Logonya Jerman Timur. Itu logo apa nggih Pak De? Itu yang CC 200 itu kayaknya masih jauh Jerman. Kan keluar juga kan Krupp. Nah, Krupp itu Jerman kan? Nggih. Ya. Itu jadi kemudian ya kondisinya harus kayak ngomong, kondisi umurnya ya harus udah tua gitu. Ya, rangkaian kabinnya itu, dan
udah pernah di PA, jadi di Perawatan akhir. perawatan akhir, jadi di overhaul, mau di overhaul. Sekejap. Nah, kenapa tadi Pak D menyebutkan gitu ya? Ya, itu waktu di Bank Dunia itu modul 7 itu marketing teknik ya, teknikal marketing teknik. Nah, itu kan sampai menyentuh juga itu produk, mutu produk yang kita tawarkan. Ya ini mutu jasa angkutan kereta api gitu kan. Itu kan banyak sekali macam-macam surah nyaman, kumuh, terus apa gitu. Ya, itu nanti kalau. Jadi dulu kita membuat satu apa ya, keputusan, istilahnya contoh gitu ya. Oh iya. Untuk implementasi hasil kita dulu dengan Bank Dunia itu. Namanya KA Yes dari Jakarta ke Jogja. Ya. Nah itu juga ditambah dengan kereta kompartemen. Ya. Tapi itu yang kita pakai bekas kereta api Bima, tapi kita renovasi, ya, renovasi jadi supaya lebih ya, nggak ada itu yang sekamar 2 orang itu nggak ada, ya 3 orang, jadi itu lebih lebih kapasitasnya naik, itu ya lebih bagus. Jadi selain alasan dibuat mesum tadi itu, kira-kira apa Pak D? Kok kompartemen itu dihilangkan di kereta Bima dulu? Borosnya. Ya kalau tangannya boros ya, ngapain? Boros itu. Kebutuhan dayanya semakin tinggi sih. Ya, kebutuhan daya di kereta. Ya, jadi penghasilannya tuh turun. Ya tarifnya kan tinggi juga, tapi nek dihitung sing bener kalau secara totalitas itu malah rugi. Itu. Oke. Ini Pak D, apa namanya? Terus juga ada terkait kereta api di Madura itu Pak D. Padahal itu kan salah satu primadona untuk masyarakat di Madura. Kalau dan kereta api itu menjadi salah satu moda transportasi yang disukai sih Pak D di sana. Cuman itu kenapa kok dimatikan sih Pak D? Ya itu seolah-olah itu kan terisolir gitu. Yeah. Karena Pak itu dulu kan harus pakai tambangan kan, harus pakai penyeberangan kan. Oh iya. Ujung Kamal. Nah, itu. Nah, Pak D pernah ngurusin itu. Waktu pertama di Surabaya itu masuk ke pelayaran. Iya. Oh ngurusi ujung ke Kamal itu. Ujung Kamal, terus termasuk yang itu Ketapang. Itu ke Banyuwangi ya. Banyuwangi. Jadi dan kondisi Madura ya mungkin terlupakan gitu karena terisolasi gitu ya. Ya kondisi perusahaan ya itu termasuk yang terlupakan gitu. Ya. Setelah dinasionalisasi di antaranya gitu. Terus iki sing dipikirkan sing menghasilkan ben sing duit kan gitu loh. Dari aspek ekonomisnya. Iya. Ya. Dan itu pun tidak dikerjakan sama PJKA sendiri, tapi juga ada konsultannya yang. Oh iya. Yang berarti yang Madura ini juga ada konsultan dari Jerman tadi, The Consult juga terlibat. Ada juga ya itu. Oke. Gitu. Maksudnya baru tahu bahwa apa namanya jalur-jalur feeder dimatikan itu bukan hanya serta merta keputusan KAI, tapi juga menggunakan konsultan dari Jerman, dan itu pun aspek ekonomisnya dipertimbangkan. Ya itu setelah ganti undang-undang itu ya nomor 23 itu. Yeah.
Pak D masih aktif itu, belum pensiun, masih jadi Kahumas. Iya. Ya. Nah itu di Jawa Barat khususnya ada rapat dengan Kadin. Ya Kadin juga mempertanyakan masalah itu, kenapa kok Wider itu banyak yang di ya, Pangandaran namanya itu, pada dari Pemda itu pengen meningkatkan kewisataaan. Iya. Kan begitu ya, waktu itu gitu. Ya, Pak D yang ngomong kan, yang jawab pertanyaan itu saya ulangi lagi bahwa itu Wider itu belum secara ekonomis belum menguntungkan dan malah menjadi beban biaya yang tinggi bagi kita. Nah, kemudian Pak disinggung itu di Undang-Undang Nomor 23. Nah sebetulnya kalau masih ada ya masih ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu saya sebutkan Undang-Undang Nomor 23 itu pasalnya bahwa pemerintah daerah mempunyai hak Untuk ya misalnya ya kesalahannya membuat jalur kereta api. Kereta api sendiri, tapi ya biaya dewi. Nah tapi itu kan bisa diatur sendiri oleh Pemda. Pemda kan tidak mungkin mesti kan ya nganggu. Ada kerjasama sama ini, ya kan? Ini yang di Surabaya Pelabuhan Ujung itu tuh Pak D. Ya. Apakah PJKA memindahkan Pelabuhan Ujung di kawasan Angkatan Laut ke sisi seberang barat yang dikenal dengan Pelabuhan Ujung Baru saat itu? Kalau itu kurang pengetahuannya Pak D, kurang. Stasiun Ujung kurang. Kurang ya, pengetahuannya Pak D kurang. Iya. Oke, terus ini Pak D, lintas Solo Batu Retno itu Pak D. Lintas Solo Batu Retno hanya beroperasi sampai stasiun Wonogiri itu kan terminusnya ya Pak D. Yeah. Terminusnya. Terus kemudian karena jalurnya terpangkas akibat proyek pembangunan waduk Gajah Mungkur. Betul. Nah itu gimana ceritanya Pak D? Sebetulnya malah ya sampai Wonogiri ya. Karena justru waduk Gajah Mungkur itu bisa jadi objek wisata. Itu banyak sekali perkembangannya itu ya. Nah sedangkan untuk angkutan ke sana itu sudah nggak ada ya, terus itu kita paksa kita lakukan perjalanan berangkatnya dari stasiun Purwosari. Ya. Dulu kita beri nama kereta api Punokawan. Kereta api Punokawan. Ya. Jadi terus untuk masinis kondektur kita menggunakan orang-orang yang sudah pensiun. Ya. Nah, penanune payu itu nganggo baju adat Jawa. Jadi kondektur yang nganggo jari terus pakai beskap. Itu. Pak D itu jadi direktur operasi dari tahun berapa sampai tahun berapa nih Pak D? Hanya 1,5 tahun. Dari tahun 2000. Dari 1990 ya. Kan sampai 2001. 1997. Nggih. 1999 sampai 2001 ya. 2002. Nah, dulu pas waktu 2002 kan saya pas kuliah ya Pak D itu ada kayak pengunduran diri seluruh direksi KAI ya Pak D. Itu pada saat kecelakaan di Ketanggungan Barat. Nah itu pengunduran dirinya itu secara keseluruhan. Itu karena apa Pak D? Ya. Kalau boleh tahu alasannya. Oh gitu ya. Ya. Pak D itu sampai ngelus dodo. Jadi dengan kabar itu kan pas Lebaran. Oh pas Lebaran.
posko. Oh, posko Lebaran. Jadi Pak D posisinya di Jogja. Di Jogja. Ya, posko di Jogja, gitu kan. Pas tanggalnya tanggal 25 Desember. Natal. Natal. Nah, terima kabar itu. Terus di rootnya, poskonya di Madiun. Saya telepon gitu kan, saya enggak bisa nahan tangis saya. Saya kurang apa, pekerjaan itu kurang apa, bisa begini. Gitu loh. Ya, enggak kurang-kurang. Nah, itu namanya direktur operasi, jarang itu di meja di kantor itu. Kelayapan itu yang dindi. Kelayapan radola, ya itu menyentuh, ya tahulah ya. Anak buah itu di sini, tempat-tempat sini yang rawan, ini kudu dapat perhatian lebih. Gitu loh. Asalnya kudu dijinjungi gitu. Ya, no? Jadi jarang sekali gitu. Intinya gitu. Kok masih aja terjadi? Karena kejadiannya begini. Di Cirebon Kejaksaan ya. Ya, Cirebon Kejaksaan itu ganti kru, termasuk masinis segala, konektor, ya ganti, ya kan. Nah, dari Cirebon Kejaksaan sampai ke Tanggungan Barat, kok bisa ngantuk. Padahal masinisnya kan wis fresh banget. Baru ganti tapi ngantuk. Nah itu, nggak habis pikir juga ya. Ya. Upaya untuk yang gitu itu, Pak D kenapa kok sering kelayapan, sering ke mes lokal. Mes lokal itu mes tempat nginap kru. Ya. Ya karena kasusnya banyak, sebelum itu banyak kasus ya. Makanya melakukan seperti itu Pak D. Ya. Dikasih TV ya. Tapi penjaga mes kita kalau musim bola tidak boleh TV. Nah terus kok do kelalen gitu. Padahal wis digawe nak nang ngene mes itu. Ya. Kabeh diatur tapi sing jeneng menungso ya gitu. Sebenarnya itu bukan kendala teknis Pak D, kendala attitude. Iya. Attitude-nya itu yang problem. Makanya itu. Jadi itu makanya habis itu Pak D jadi asesor gitu ya. Ya kita lihat sampai attitude-nya. Kita kan melihatnya dari sisi 3. Ya toh. Skill, knowledge, sama attitude. Sudah itu kan yang kita lihat. Dan itu nah ditakoni itu, wah jawab pinter. Persis kayak apa yang seharusnya gitu. Kayak desainnya gitu. Tapi aplikasinya gitu. Sama yang operator Dian itu. Itu pengalamannya Pak D gitu nanti. Kecelakaan di Trowek apa itu. Wah, itu sama korbannya kayak gitu. Lari ke sana, nah itu Pak D juga masih kahumas gitu. Tapi udah tahu dia terus nggak mikir nelpon boleh sepeda budar dia langsung masih ada mobil dinas kantor budar dia lari sanggup salin sama apa kayak ngerti nanti nginep nah, pas makan gitu baru ngopeni bangsa jenazah ya itu aduh bunyi kesulitan gantinya macam-macam. Nah, itu keputusan mengundurkan diri itu dari Pak D sendiri atau kesepakatan dengan kesepakatan gitu. Dengan direktur utama pada saat itu? Oh iya. Dirutnya siapa Pak D-nya? Angkatan saya, Pak Badar Zaini almarhum. Pak almarhum Badar Zaini. Ya. Oh jadi Pak D jadi direktur operasi KAI itu pada saat Pak Badar almarhum Badar Zaini menjadi Dirut KAI. Itu satu angkatan masuknya di tahun 1972 nih Pak D. Iya, betul. Oke. Itu satu angkatan. Enggak kurang-kurang. Ada itu kalau namanya ngelori itu kan gak enak.
numpak lori. Iya. Jawa itu keliling ya sampai ujung. dari ujung ke ujung. Dari Merak sampai ke Banyuwangi. Banyuwangi. Ke Tapang lah. Itu. Lori. Dan saya kan dulu sama almarhum kan bilang gini. Waktu itu beliau KL. Saya masih KM. Ya, beliau KL. Ya saya masih KM, Kahumas. Kan gitu. Nah itu saya sudah punya ide. Oh itu jadi KL. Kalau harus tahu, anulah stasiun di Jawa itu di mana harus tahu lah jadi. Terus gimana caranya? Lari lah. Lari sama siapa? Mau nemani, tak kancani kan gitu. Gitu. Gila. Iya baru tahu kalau kecelakaan yang di PLH 25 Desember ya 2001 ya Pak De. Ya. Dari 2001 dia karena kesalahan masinisnya ngantuk. Iya. Padahal baru ganti di Cirebon. Cirebon Kejaksaan. Iya, dan kejadian itu sering ya. Kayak gitu. Dan Pak D di Purwokerto itu tukang kuyuran. Ya paling saya kantor ngancani tak supir dewi gitu. Ke pintu perlintasan, Kebumen itu rawan. Iya. Di daerah Kebumen, Wonosari itu rawan itu. Ya aja turu gitu. Sok-sok ngunangi malah pakai berdudi ini barang-barang. Oh itu sering terjadi ya Pak De? Oh sering. Itu juga di mes-mes lokal itu. Nek pada kumpul ya nek judi. Zaman dulu ya Pak De? Zaman dulu nek ana pertandingan bola itu ya orang nonton pertandingan sing anu ya ini judi niku anu dhewe gitu. Ya, memang benar-benar banyak anu ya. Benar-benar problemnya itu adalah problem attitude-nya. Iya. Iya. Makanya waktu Pak D itu sering ke Solo. Saya mandi-mandi. Jangan sama mesti ngabari. Enggak mampir loh Mas. Kadang-kadang aneh, enggak iso. Ya kalau anu saya kan sekalian ya pas lebaran gitu. Ya posko, nah itu posko mesti pertama itu posko di Kutarjo ya. Itu memang daerah yang paling kacau ya. Ya. Untuk operasi kereta api paling kacau di Kutarjo itu. Kutarjo. Kacau macam-macam itu yang buat kacau itu kelambatan terus macam-macam. Nah, kalau sudah nanti geser ke Jogja. Terus geser nang Solo. Nah, kalau minggu omah tuh. Nah, waktu kejadian itu ya. Saya kan nginep di Jogja, tapi hari itu aku nang Solo naik lokomotif di lokomotif. Nah, soalnya saya habis sama ngecek ya, perlengkapan lokomotif itu. Tuh, berarti Pak D itu direktur juga ikut ke lokomotif ya Pak D? Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Ya kan, karena itu ada, ya sebut saja kenakalan masinis. Iya. Ya. Itu kan ada namanya deadman pedal. Ya toh? Deadman pedal. Nah artinya kalau masinis itu melanggar kecepatan yang ditentukan, bunyi di lokonya. Ya toh? Pakai indikator seperti itu. Bunyi gitu. Nah gue merasa terganggu, maksudnya diganjil deadman. Sampai seperti itu ya Pak? Iya, kelakuannya masih sampai seperti itu. Jadi Pak D itu katek loh, tukang insinyur tapi nek ngecek ya sampai yang itu. Menurut saya kan ngecek anu juga ya. Iya. Namanya lokomotif itu kan sama, karena bahan bakarnya diesel. Ya, sama. Kayak mobil diesel Panther itu. Pak D kan sering melakukan, yaitu
buang air kondensasi. Betul nggak? Nggih. Nah, kita pompa kan dengan ini buang, nek ora lancar. Mesin mobilnya gak lancar itu. Nggih, nggih. Ya padu lokomotif gitu. Sampai ke situ pun Pak D tak kejar ya. Gitu. Dan itu kejadian-kejadian ya di sekitaran 2001 ke bawah ya. Ya. Belum masalah itu ya. Truk as yang ada di sambungan. Nah itu dulu banyak pencoleng jadi sasarannya ditutup itu, pas masinis ngerem kacau tuh, karena terpotong, sing buri ora iso ngerem. Jadi anu isih ana masane yo kon gitu. Ya buat apa gitu. Itu pencolengan. Nanti kalau kejadian seperti itu dirampok. Ini daerah Jero Legi nggone iki. Jero Legi Cilacap. Iya, tempatnya itu. Itu yang melakukan siapa, Pak Di? Pencoleng. Pencoleng. Iya. Benar. Dan itu sering kejadian ya? Sering kejadian. Makanya pengalaman Pak D kejadian di Trowek itu terguling itu. Yeah. Ya, udah. Orang Sarana dan kebetulan orang aslinya orang Purwokerto juga, Pak Insinyur Hartono Atmo Soekarto. Nah, saya kalau manggil Kang gitu. Kang, aku jalur tulung ya. Delok niku ngene plukran. Kondisi ini bener apa ora ya gitu. Iya. Kan jenengan kan ngastanu foto diputar aja. Itu difoto betul. Itu. Jadi itu kalau itu tidak kesengajaan, karena ada rangkaian kereta api dikombinir istilahnya, KA Bengawan sama KA apa gitu, KA Ekonomi digandeng bareng. Karena waktu itu kelambatannya, logonya mergo salah satu, ya, digandeng gitu. Ya itu ada yang lupa, itu loh, lupa nutup, waktu merangkai. Gitu. Jadi posisinya lupa buka gitu, posisinya nutup. Ya yang terjadi apa? Masa berapa ton itu beratnya. Pengalaman lagi di Padang. Di Padang. Oh, Padang di Padang. Iya, yang ini Lembahane itu. Iya, Lembahane. Ya, Lembahane. Itu di Padang itu kejadiannya begini. Sana ada longsoran sehingga angkutan jalan raya tidak bisa. Nah, waktu itu dari pemerintah daerah minta bantuan ke ke Perumka, ya. Abang-abangnya Perumka. Kami sudah tidak punya kereta api penumpang, misalnya kereta api barang yang dari Padang Panjang, terus dari Teluk Bayu itu dengan batu bara sama baliknya bawa semen, kan gitu kan? Ya sudah tidak apa pakai kereta api barang. Kasihan anak-anak membantu untuk anak-anak sekolah itu. Ya sudah, gitu. Nah, terus, anak-anak sekolah senang banget. Nah, terjadilah euforia. Kan begitu, saking senangnya bocah-bocah. Anaknya gerbang loh, duduk kereta loh. Yeah. Gerbang. Ya, jadi numpaknya namanya sambungan. Nah, gerbangnya sing kosong, yang maknanya gerbangnya sing kosong. Itu yang sambungan. Nah, kan saking euforia ora krasa ninjek itu, ninjek pluk terane nutup gitu. Nah itu terjadilah kecelakaan ya, kecelakaan. Jadi dari Padang Panjang itu kan pakai rel gigi kayak apa? Ya. Rel bergerigi kayak di Ambarawa. Ya. Persis di Padang itu gitu. Jadi dari Padang Panjang itu
Aku istilahnya rada bingung. Itu yang non adhesi apa adhesi ya? Nah itu yang Lokomotifnya. Ya itu. Nggih. Bedake adhesi karo non adhesi. Itu ada istilahnya itu. Nah, jadi turun ini dari Padang Banteng. Turun ternyata masih ada muatannya batu bara ya. Mungkin 4 gerbong ya. 4 gerbong muatan penuh. Itu anunya tertutup. Pelurannya itu tertutup. Gitu. Jadi itu kan masa gitu. Pas turunan banter tikungnya apa berkelok-kelok gitu. berkelok-kelok aja. Ya. Itu mantar lokomotif itu der kena ada pagar der. Akhir itu katnya itu di kabin Nggih. kesasar karo kena tembok mencelat kabinnya katnya. Ya manusianya ya bablas ya. Rosiun. Wah itu terus dipasangi itu ya, pasangi tugu itu berapa anak-anak yang meninggal itu. Nggih. Itu tahun berapa sih Pak kejadian? Itu saya masih KL, ya, KL itu. Jadi menjelang jadi dirok. Nah diroknya Pak Badar itu. Pak Badar. Badar Zaini. Ini ya. Nah saya berangkatnya ke Padang itu bertiga, isu-isu. Ya jam 3 malam itu. Nah ditelepon Pak Dirjen sama Pak Direktur Perkereta Apian itu Pak Dirjen Darat dulu masih gabung kan. Nggih. Almarhum Pak Susmono Susilo. Saya bertiga pakai pesawat bulan ke sana. Nah gitu. Nah baru apa itu tim kecelakaan yang dari perhubungan itu apa namanya? Kecelakaan pesawat KNKT datang ke sana. Nah ini itu kalau melihat orang-orang KNKT terus tim CEO-nya kereta api sendiri, saya kadang-kadang itu jengkel karena begini ya takut sok gelemnya hal-hal yang tidak perlu ditakut kita gitu. Jadi nggak gitu ya. Nah itu di sana aku menang aja diam. Nah baru setelah itu saya bicara ya cerita coba ini saya runtut ya tentang kejadian ya. Itu mungkin karena euforia anak-anak sekolah itu saking senangnya. Tapi kan orang teratur naiknya tuh kan tidak teratur, ada yang di gandengan. Itu jangan-jangan nginjek, pluh keran. Saya ngomong gitu. Lagi itu orang-orangnya kaget nih, saya gitu lah. Ya bener gitu. Karena saya pengalaman waktu di Purwokerto itu. Ya, banyak daerah rawan. Saya di Purwokerto. Iya Pak Deh. Semakin banyak gambaran tentang kondisi perkeretaapian zaman dulu ya Pak Deh. Di matur nuwun sangat tinggi Pak Deh. Jadi waktu kejadian di Ketanggungan Barat itu, ya, kami kumpul ya, direksi ya, BOD ya, Board of Director. Kumpul. Nah, itu membicarakan masalah ini, bagaimana ini kita kita mundur saja ya, di route-nya sudah bilang kita mundur saja ya, tapi begini, kalau saya kepengennya diperiksa dulu lah, ditanya lah sama pejabat yang berwenang lah, ditanya dulu. Saya khawatirnya nanti kalau ya dikira kita mundur langsung mundur itu tidak bertanggung jawab, ya, tidak bertanggung jawab. Jadi istilah Jawanya itu tinggal gelanggang colon Melayu. Padahal kurang apa yang kita lakukan selama ini, itu ya.
intinya seperti itu. Tapi terus ya sudah, menterinya yang dulu Menek BUMN yang orang bank itu Laksamana Soekardi. Laksamana Soekardi. ya Laksamana Soekardi itu dituduh sama wartawan sama pers, Bapak ini jadi gojo gitu. Ada permintaan pengunduran diri langsung diiyakan di gitu. approve. Langsung betul itu rekan-rekanan pers yang gitu. Enggak dianu dulu itu, tapi langsung ya. Nah, itu kan faktor politisnya kan gede banget. Ya.